Apa yang dimainkan oleh Puan kan kira-kira seperti itu. Dua kaki nih PDIP sekarang. Faksinya Puan, faksinya Ganjar dan Hasto gitu. Yang satu keras, yang satu lunak. Begitulah politik. Nah, kira-kira konsensusnya seperti itu. Makanya Mega bilang, gue mainkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita ketemu dengan Dr. Slamet Ginting. Sekali lagi Dr. Slamet Ginting. Mondok di kantor ya? Mondok di kantor. Ada isu yang paling menarik ya, ini soal Rakernas. Nah, ini Dr. Slamet Ginting yang akan kita belejetin nih isi kepalanya nih. Mat, Ya. Rakernas tuh buat gua tuh kemarin Rakernas mana nih? PDIP, Rakernas PDIP. Ya, Rakernas 26 Mei kemarin ya. Kemarin tuh Rakernas tuh menurut gua plot twist lah ya. Gua ngarepin oposisi apa masuk gitu ya. Ternyata enggak lah ya. Bukan enggak ini. Tidak ada keputusan yang tegas kalau menurut gua hasil Rakernas itu. Lu ngelihatnya gimana? Iya, ini memang keputusan abu-abu. Keputusan ambigu. Makanya pernyataan Mega bahwa gua mainin dulu. Nah, artinya di dalam tubuh partai Banteng Moncong Putih ini ada dua faksi. Artinya ada yang menginginkan masuk dalam pemerintahan, ada yang menginginkan tegas di luar pemerintahan. Karena itu Megawati siapa pemimpin faksinya? Paling tidak Puan Maharani kan ada kecenderungan tetap ingin di pemerintahan. Sementara Hasto, Sekjen, kemudian termasuk Jarot, dan bahkan Ganjar kan tegas. Garis keras. Maunya di luar pemerintahan. Maka Megawati harus mengakomodasi dua-duanya. Jadi kalau kemudian bilang langsung di luar pemerintahan, lihat dulu. Jadi yang dimainin di situ adalah dua faksi di dalam ini. Dua faksi. Bukan koalisinya Prabowo ya. Oh, jadi ini internal. Oh, ini mainin dulu internal. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, faktor eksternalnya juga akan bisa kita lihat bagaimana kemudian nantinya relasi Prabowo-Jokowi, relasi Prabowo-Gibran seperti apa. Kalau relasi Prabowo dengan Jokowi semakin kental, semakin baik, semakin bagus, ini nanti dulu. Tapi begitu relasi kuasa antara Jokowi dengan Prabowo renggang, di situ ada peluang masuk. Jadi kalau buru-buru menyatakan oposisi gitu, mau masuk kan repot. Jadi dalam politik itu paling nggak harus tetap dibuka sekitar 10% supaya ada pintu masuk buat keluar. Pintu masuk dan keluar. Lihat timing. Nah, jadi kalau buru-buru mengatakan oposisi, nah PDIP ini posisinya sekarang sedang terancam. Artinya tidak punya teman. PKS lah. Nah, sementara yang dikemukakan Megawati main di akar rumput, konsentrasi di pilkada. Nah, kalau konsentrasi di pilkada, dia terkucil, nah PDIP ini terancam tidak punya golden ticket. Hanya di beberapa daerah aja. Nah, artinya dia nggak bisa ngambil posisi gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota. Karena itu dia lihat dulu, wait and see, lihat kondisinya seperti Contoh itu. Jawa Tengah ya. Nah, kita lihat yang paling kental adalah di Jakarta. Dia nggak bisa tuh. Dia kan nggak bisa, kursinya di DPRD cuma 15 kursi, PKS 18 kursi. Dia tahu bahwa tidak ada kadernya yang elektabilitasnya setinggi Anies Baswedan misalnya. Maka dia mau masuk wakilnya, Prasetyo Edi Marsudi. Kemudian di Jawa Barat dia lihat juga, nggak mungkin nih. Jakarta agak melempem juga lah. Prasetyo Edi kan nggak masuk DPR dia.
kalah suara kemarin kan. Nah, makanya Artinya kalau kan nggak mungkin orang yang kalah di legislatif dia makan dicalonkan di situ kan. nah paling tidak kan dia 2 periode sudah. Jadi namanya sudah ada. Kalau Ahok nggak mungkin Nggak lah air mungkin. dengan minyak gitu ya. Kemudian Risma Oh, juga jauh. nggak laku di Nggak laku Jakarta Jakarta. kan. Makanya untuk Jawa Barat juga begitu. Ya, ya. Ngincar posisi Oke. nomor 2. RK. Nah, Banten kira-kira juga gitu. Jawa Timur susah nih. Dia mau gabung sama siapa? Kalau dengan koalisi Indonesia Maju, kayaknya diikat lah. Hanya bisa kira-kira dengan koalisinya, koalisi perubahan. Ya. Masih bisa. Nah, jadi seperti itu. PDIP ngelihat, Apa segitu ya? Kalau sebelumnya kan koalisi-koalisi itu sifatnya cuma di atas aja tuh. Di daerah cair juga. ya, Misalkan dulu PKS sama PDIP ya jalan aja tuh di daerah ya. iya. Jadi tidak koalisi Indonesia Maju di daerah harus koalisi Indonesia Maju, nggak harus begitu tuh. Ya, Ujungnya kan peluang menang kan. iya. Ya, kita nggak tahu kalau untuk yang kondisi sekarang. Tapi paling tidak kalau pilkada, itu ketokohannya, Oh, bukan iya. partainya. Oh iya. Nah, Partai kursi kan. iya, makanya kemudian dia kalau kita lihat Ridwan Kamil itu kan Golkar, dia masih ada kemungkinan bergabung. Nah, ini kan juga Golkar sedang memainkan peran di koalisi pemerintahan supaya dia juga cukup dominan. Ini kan paling dominan nih kursinya di koalisi Indonesia Iya. Maju. Jadi kira-kira gua dong yang punya peran. Tapi mungkin ini gue lebih ini kita belum sampai pilkada, Oke. tetapi di kongres ya. Kan Di Rakernas. Rakernas. Di Rakernas kemarin itu kan paling apa ya? Paling drama kan yang Iya, kemarin. Ada Puan yang nangis, Hmm. misalnya. Iya. Terus Yang diledekin emaknya. ada emaknya yang bilang kader nggak ada yang cengeng, misalnya kan. Iya. Yang kedua, misalnya sebelum Rakernas nih, ketika tarungan misalnya dengan dihianati oleh Jokowi ya, tanda petik lah itu ya. Hasto yang nangis bercucuran air mata misalnya. Terus di sini Puan yang nangis. Yang lain misalnya kayak soal Mega mulai bicara juga soal Puan yang jadi presiden, dia yang jadi ketua DPR. Puan jadi ketua umum maksudnya. Betul, ketua umum. Jadi tanda petik gue melihatnya bahwa ini juga mungkin salah satu sinyal-sinyal bahwa Mega nanti di 25 mungkin Puan lah yang naik, misalnya seperti itu. Jadi menurut gue nih yang sekarang nih Rakernas PDI yang sekarang ini memang sangat berbeda dari Rakernas sebelumnya. Iya. Kalau gue lihat seperti itu realitanya. Nah yang kedua, ada yang menarik di akhir ketika Mega bilang mainin itu kan. Gua mainin dulu, dia bilang gitu kan. Iya. Ketika dia bicara seperti itu, yang kita baca dari wajahnya adalah ada satu sikap optimis. Yang kedua, ada keceriaan. Artinya dia sudah merasa dalam permainan politik tingkat tinggi ini dia kayaknya sangat ringan nih melangkahnya. Iya. Apa yang lu baca? Ya, jadi dengan tangisan Puan itu yang saya baca begini. Semula sebelum adanya Pilpres, kemungkinan Kongres PDIP pada tahun 2025 ada pergantian ke estafet kepemimpinan kepada Puan. Tapi begitu melihat konstelasi yang begitu dramatis, maka Rakernas juga mengumumkan bahwa Megawati akan menjadi ketua umum lagi 2025 sampai 2030. Bayangkan di usia yang sangat sepuh itu. Artinya memang begini ya. Di PDIP ini Megawati cenderung dia lebih kuat daripada partai. Karena partai menyerahkan hak prerogatif semuanya kepada Mega. Jadi partai ini sudah kalah dengan figur Megawati. Nah,
Nah ini, nah ini menjadi masalah yang kemudian ada faksi-faksi. Kita ingat PDIP ini adalah kelanjutan dari PDI. Fusi partainya kan ada dari Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, kemudian Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba. Tentu ada faksi-faksi di sini kan, yang kemudian membawa kiblat-kiblat bekas partai-partai itu. Dengan adanya pernyataan bahwa gua mainin dulu, kira-kira karena ada faksi-faksi, kita bisa bayangkan sepeninggal Megawati ini bisa pecah partai ini. Maka kemudian ada tangisan kira-kira dengan sangat terpaksa bahwa Megawati akan menjadi ketua umum lagi. Dan ini berarti, saya ingat saya meliput Kongres di Surabaya 1993. Waktu masih jadi wartawan. Ini kan berarti sudah 31 tahun, ya, ditambah 6 tahun nanti 37 tahun. Padahal ini hanya terjadi pada partai-partai yang kecenderungannya partai komunis di dunia, yang bisa memimpin sebegitu lama. Nah, tapi memang kita harus juga bisa maklumi kondisi partainya. Kalau Megawati meninggalkan posisi ketua umum, bisa berantakan. Jadi mungkin ini konsolidasi partai melihat dulu. Maka saya bilang tadi, PDIP bisa menjadi partai yang menyalip di tikungan untuk di pemerintahan. Kalau relasi antara Presiden terpilih Prabowo dengan Gibran renggang, apalagi dengan Jokowi renggang. Kan yang diingat oleh Megawati kan 3 yang bagi dia menyakitkan sekali, ya. Presiden Soeharto, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi. Kalau dengan SBY 20 tahun tidak bisa selesai, dengan Jokowi sampai mati, kira-kira begitu. Ya, gue ngeliat ini kan, bahaya kalau buat gue. Dalam konteks ya, tapi kita ngelihat masa lalu ya. PDIP itu bahaya. Masa lalu misalnya, setiap presiden yang ngomong soal seumur hidup, Soekarno lah ya, jatuhnya tuh nggak enak. Iya. Jatuhnya nggak enak. Soeharto, ya kan? Iya. Nggak enak lagi, jatuhnya nggak enak. Iya. Nah, dalam konteks partai itu bahaya loh. Bahaya tuh dalam arti nanti 2029 bahaya loh. Bahayanya apa, Le? Kalah. Kalah apanya? Di pemilu. Oh, di pemilu. Ini kan ini udah turun nih. Sekarang dari 21 ke 16. Pemilu 2029 bisa jatuh lagi. Ya. Apalagi di 2024 ini turunnya lumayan gede ya? Lumayan gede. Dan kelihatan kan Mega sendiri kemarin ngomong, udah pada turun ke akar rumput nggak, pasti nggak turun. Jadi kan berarti ada zona nyaman selama ini yang dilakukan mesin politik nggak jalan. Nggak jalan kan? Nah, gue ngebayangin 2029 kalau dia jeblok keluar dari 3 besar bahaya. Sementara Meganya sendiri bahasanya ya sudah lengser. Ya, tapi ada Mega mencatat sejarah sendiri tuh di negeri ini. Dia berkuasa mengalahkan semua presiden. Tapi itu kan presiden, kan ini ketua umum partai. Ini ketua umum partai. Yang kedua, gue ngelihat ini, dan jika dia tidak masuk ke dalam pemerintahan, ini kan ada kalimat Mega di awal-awal, di awal-awal waktu pidato pertama pembukaan, dia ngomong, kita tuh nggak mengenal oposisi bla bla bla, yang kita kenal adalah kerjasama, ya kan? Kalimat itu kemudian dilanjutkan, nanti kalau tidak dapat, dia berhenti di situ, itu bukan namanya kerjasama dong. Gua menafsir tidak dapat itu kursi. Gua menafsir. Iya. Ya. Artinya dalam konteks dia bekerja sama masuk ke dalam itu kan ada quote unquote syarat kursi itu. Nah, gua ngelihat ini kan waktu terus bergerak nih. Ini udah Mei, Juni, Juli, Agustus mestinya kabinet udah 80-90% udah jadi tuh.
Lu ngelihatnya gimana tuh pertarungan perebutan kursi? Kita lihat Meskipun ya ini. bahasa yang lain nggak usah didengar ya, bahasa yang lain kan kita serahkan kepada presiden bahwa itu Iya. nggak didengar lah, itu bahasa basi lah. Kita lihat bagaimana ambigunya PDIP ya. Di Rakernas membuat keputusan seperti itu, tapi kadernya belum ditarik Oh iya ya Oke. kadar di Iya. kabinet, ya kan? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak tarik. Kemudian belum ada surat resmi untuk dalam tanda petik, bukan tanda petik lah, memecat Jokowi dan Gibran. Belum ada tuh belum surat. ada surat. Belum ada surat. Sampai detik ini belum Sampai ada. detik ini. Maka kemungkinan akan dilakukan beberapa hari menjelang lengser Jokowi. Dipecatnya ya. Dipecatnya. Kan masih kuat nih. Kenapa? Masih kuat, bro. Masih punya kekuatan. Tapi ya Percaya nggak lo? Segala instrumen politik, instrumen negara bisa dipegang dia. Maka kita lihat, kenapa juga PDIP tidak mau menarik? Menurut saya begini. Supaya Presiden Jokowi juga tahu kira-kira. Tanpa dukungan PDIP, lu nggak bisa jadi presiden. Jadi ini kontribusi partai loh. Itu udah selesai dong. Paling tidak menunjukkan bahwa PDIP itu Komit. menghibahkan kader partainya untuk kemudian kepentingan negara. Kalau lu mau pecat. Nah, tapi saya nggak mau narik, kan kira-kira gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan konstelasi nanti ini? Ini kan masih bergulir nih. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam relasi kuasanya Prabowo dengan Jokowi. Jadi prediksi lu Jokowi, Gibran akan dipecat kapan? Paling tidak di ujung masa pemerintahan Jokowi atau setelah dia. Tapi pasti akan dipecat. Pasti akan dipecat. Dia PDIP kan mungkin nggak enak. Masa presiden harus dipecat? Gitu kan. Nah ini kan juga menarik dalam Rakernas kemarin. Baru kali ini Jokowi tidak diundang. Ya. Jokowi dengan Gibran. Kan menjadi pertanyaan. Lo sependapat? Gini, kalau ditanya yang Jokowi kan, Hmm. kalau ditanya Jokowi itu powerful, ini presiden pertama loh di Indonesia yang di masa demosioner bahasanya. Kan 6 bulan sebelum lengser itu biasanya demosioner. Yang masih bisa manggil semua menteri dan tunduk. Oke. Jokowi nih. Iya. Sebelumnya kalau udah 6 bulan, rapat tuh susah, pasti ada yang nggak datang. Jokowi masih, kecuali beberapa ya, kemarin kayak menteri dari Nasdem nggak datang, gitu kan, di koalisi perubahan. Tapi 90% itu masih dikendalikan Jokowi. Jadi dalam konteks itu ya, tesisnya Dr. Slamet Ginting ini oke nih, bahwa PDIP ngitung Jokowi yang masih berkuasa mau mencat kan. Kalau masih berkuasa gue susah lagi gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kalau gue ngelihat kayaknya gue nggak tahu apakah pemerintahan baru yang udah main atau di dalam sendiri udah mulai pecah nih. Kalau gue melihat bukan friksi ya, publik ngelihatnya friksi gitu. Friksi kejaksaan dengan polisi, polisi dengan BIN, kemudian antar, itu udah mulai terjadi nih. Artinya kalau gua ngelihat Jokowi udah nggak megang tali kendalinya, udah nggak sekuat dulu. Kelihatan itu ya. Kan banyak juga, bisa aja kok misalkan yang sekarang eselon 1 atau dirjen lah atau siapa ya, mulai lah mencari pegangan ke Pak lah. Prabowo, Pak saya selesai ini kasus ini, saya jadi menterinya, saya jadi bosnya. Iya. Semua jadi cari pegangan. Lu lihat itu, Tim? Iya, bridging. Ya, ini jadi butuh skoci nih. Ini kan kapal jelang karam, nah, kira-kira gitu ya. Maka kemudian paling nggak eselon 2, eselon 1 itu ingin melanjutkan kekuasaan. Ya. Maka memang sudah mulai sebenarnya main dua kaki. Ya. Tapi minimal ini Anda dari Rakernas kemarin itu. Iya. Satu, soal dia bilang mainin. Yang kedua,
ada statement yang menarik juga dari Mega bahwa mengingatkan kembali, merefresh kita bahwa Bentar, guys, ini bukan iklan. bukan iklan ya, tapi kalau mau beriklan boleh. Bahwa negara kita itu bukan parlementer, presidensial, tidak dikenal oposisi. Jadi ini udah dinetralkan sebenarnya, bahwa pasti akan berkoalisi nih, bergabung ke pemerintahan. Seperti dugaan lu sama lu kan, di yang kemarin-kemarin kan. Pokoknya oposisi tinggal PKS. Belum tentu juga. Nah, intinya hanya persoalannya kan kapan. Nah, kemarin kita bahas bahwa lu bilang katanya setelah, bukan yang sekarang nih, bukan di Oktober gabungnya, tetapi setelah itu ada reshuffle kabinet, misalnya 100 hari atau berapa lama. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan yang tadi pernyataan lu, yang soal dia akan memecat Jokowi, untuk apa dia nunggu-nunggu lama-lama? Untuk dia lebih kuat kan dia lebih cepat, lebih bagus dong ngambil momennya dong. Koalisi Indonesia Maju sesungguhnya ketuanya kan adalah Jokowi. Masih kuat dong di parlemen. Oke. PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif ingin dong tetap ketua DPR dipegang. Lah kalau kemudian ngelawan, suruh ubah itu undang-undang MD3. Nggak dapat lagi. Nggak dapat deh. Makanya kemudian apa yang dimainkan oleh Puan kan kira-kira seperti itu. Dua kaki nih PDIP sekarang. Vaksinnya Puan, vaksinnya Ganjar dan Hasto gitu. Yang satu keras, yang satu lunak. Begitulah politik. Jadi di permukaannya seperti apa, di kedalaman seperti apa, maka nanti dicari jalan tengahnya. Nah, kira-kira konsensusnya seperti itu. Makanya Mega bilang, gue mainkan dulu, dan kira-kira begitu. Nah, Jokowi masih berkepentingan. Partai-partai masih berkepentingan untuk kemudian menitipkan orangnya agar bisa duduk dalam pemerintahan. Karena menariknya, dengan misalnya PDIP gabung, kan PDIP juga harus kalkulasi kan. Iya. Bahwa di situ ada partai besar juga tuh. Iya. Ada Golkar. Sementara Prabowo juga kan berhitung juga dong. Iya. Nggak mau juga nih Golkar besar kepala kan. Iya. Harus ada penyeimbang. Iya. Betul itu. Jadi menurut lu, kalau lu jadi Megawati, yang dia bilang mainin tuh mau mainin apa? Oh, yang ngebuka acara gue yang ditanya juga. Jadi lu mau mainin kepalanya si ibu tuh apa tuh mainin? Kalau gue ngelihat tetap dalam konteks kekuasaan. Kekuasaan. Kan abis pada rakernas itu, pada saat rakernas itu di daerah tuh kan langsung pada ngomong kan. Ono di Jawa Barat ngomong kita ngincernya nomor 2. Sumut ngomong segala macam. Itu kan ngelihat bahwa dalam terminologi kiri ngomong, wah PDIP seperti mau persiapan 2009 nih, desa mengepung kota, gitu. Bahasanya mau naruh di situ. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya, gua mainin dulu dong. Kalau gua nangkepnya 2. Tapi tadi kajiannya Dr. Slamet Ginting itu baru buat gua, bahwa itu bisa berarti internal tuh. Vaksinnya Hasto sama Puan gua mainin dulu gitu kan bahasanya itu. Tapi secara eksternal tuh gua ngelihat lebih cenderung ngelihat, kalau gua kan nafasnya gini. Dalam omongan di pembukaan sampai akhir itu, yang gua tangkap tuh dendam loh. Yang gua berkesan di gua tuh dendam banget sih ibu gitu. Sama Jokowi lah ya, kalau gua sebut. Walaupun diungkapkan secara implisit. Implisit. Tapi gua tangkap, jangan kader, jangan mencela kader, Keluar. Keras kalimat gitu kan. Dia refer ke zaman Soeharto gitu, ke istilahnya masa sulit yang dihadapi. Nah, gua nangkep itu benang merah, satu benang merah yang gue lihat, gua mainin dulu dong. Artinya kalau gua nangkep, mungkin salah satu ini adalah gue lihat dulu nih Prabowo memperlakukan Jokowi dan keluarganya itu kayak apa. Iya. Kalau gue ngelihatnya ya. Nah,
kalau masih kayak sekarang bahasanya gitu ya, sedekat ini, ya enggak lah. Iya. Tapi gue juga tidak akan pernah mengambil sikap berseberangan. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, kan bahasa-bahasa dalam rakernas diungkapkan secara implisit. Eksplisitnya kan kira-kira gini. Di luar rakernas kan selalu terungkap bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo itu tidak ada masalah. Ya betul. Yang ada masalah adalah selalu dikemukakan adalah tapi tidak untuk anak haram konstitusi. Iya. Ya. Artinya Gibran. Ini kan dia ngomong juga di Rakernas. Kan seperti itu. Gak boleh karbitan. Artinya, makanya PDIP akan masuk ke pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kalau masuk, itu kan seperti menampar wajahnya sendiri. Lu bilang anak haram konstitusi, kenapa lu masuk? Kira-kira gitu kan? Kira-kira gitu. Maka akan lihat dulu relasi kuasanya antara Jokowi dengan Prabowo. Kalau regak, masuk dia. Kalau masih solid, ntar dulu. Nah, terkait itu tadi, tidak ada oposisi dalam sistem kita. Nah, memang kita ini presidensil, tapi rasanya parlementer, kan begitu. Jadi ada dua cabang. Nah, kalau kita lihat memang demokrasi itu tidak dikenal di Indonesia. Kita mengacu kepada sila keempat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dimusyawarahkan, kira-kira cocok apa tidak. Nah, seperti pemilu 55 sampai dengan sebelum era demokrasi terpimpin, PKI tidak diizinkan untuk bisa masuk pemerintahan. Masyumi menolak, PNI menolak. Tapi setelah Soekarno menjadi dalam tanda petik otoriter, setelah dekret presiden, karena ada yang dituju misalnya Trikora, Dwikora, dia butuh PKI karena partai yang kira-kira militan untuk mendukung programnya. Programnya adalah sandang pangan, ganyang Malaysia, pembangunan. Itu kan kabinet Dwikora. Nah, itu juga. Makanya Megawati berpikir seperti ayahnya. Jadi bukan oposisi sebenarnya, harus dimusyawarahkan mana yang terbaik. Nah, kalau yang terbaik kemudian persoalan yang disebut anak haramnya sebagai wapres, gimana mau masuk? Nah, jadi sangat dinamis. Prabowo juga akan melihat seperti itu. Kalau kemudian untuk melawan Jokowi dalam tanda petik, ya gue harus masukkan PDIP. Nah, sampai kapan bulan madu antara Prabowo dengan Jokowi, kita lihat nanti, Bu. Nah, lu lihatnya gimana? Kalau pertanyaan, lu sebagai wartawan investigasi nih, kalau kondisi kayak gini, kita dokter semua, mondok di kantor sebagai wartawan, kan? Sebagai wartawan, yang paling menarik untuk diinvestigasi apa sih? Ya? Kalau kondisi kayak gitu. Ini bukan, kalau gue melihat gini, kan kita selalu berbicara seolah-olah yang kita ributkan ini hanya persoalan PDIP yang bergabung atau apa. Tapi kan kita tidak pernah berbicara misalnya tentang Prabowo sendiri. Iya. Apa sih kepentingannya Prabowo mengambil PDIP, mengajak bergabung? Yang kedua, PR untuk Prabowo, gimana dia bisa nyaman dengan Jokowi, gimana dia nyaman dengan Mega. Iya. Kalau toh misalnya dia mau masukin PDIP ke pemerintahan. Iya. Jadi apa yang mau lu investigasi? Yang kita pengen tahu ini adalah gimana strateginya Prabowo bisa dengan smooth melemahkan kekuatannya Jokowi. Tetapi tanpa harus membuat istilahnya sakit hati Jokowi yang sudah banyak jasa untuk dia mengantarkannya menjadi presiden, kan? Nah, kalau persoalannya bahwa ini Jokowi ancaman nggak? Sama sekali enggak. Karena udah selesai. Nggak ada kekuatan. Dia bukan orang partai. Dia hanya punya relawan. Relawan juga mikir juga Jokowi udah enggak ya. Relawan juga nyarinya malah mungkin dia ngegantung lagi ke pemerintah nih. Sama lah kayak misalnya
partai-partai gurem yang selalu untuk dapat kekuasaan ya dia akan menggandeng ke pemerintah dan sebagainya. Pernah Jadi- nggak sih itu Prabowo itu di masa lalu, gue tuh pengen tahu cara dia memperlakukan musuhnya gitu, musuh politik atau musuh apa, musuh karir atau apa gitu. Di masa lalu kayak apa sih? Jadi saya jawab dulu ya. Yang menarik yang harus ada di pikiran kita semua adalah peralihan kekuasaan dari presiden ke presiden di Indonesia itu tidak terlalu mulus. Nggak. Soekarno ke Soeharto berdarah-darah. Soeharto Habibie berdarah-darah juga. Habibie Gus Dur juga begitu kan? Gus Dur ke Mega. Gus Dur Mega juga gitu kan. Mega SBY gak mulus, ya kan? Kemudian SBY ke Jokowi mungkin agak mulus, tapi beda partai kan? Maka kemungkinan dari Jokowi kepada Prabowo relatif akan lebih mulus. Maka untuk memuluskannya kemungkinan ya, ini kan masa peralihan, maka kabinet yang sekarang akan diteruskan pada kabinet selanjutnya era Prabowo, maka bisa jadi juga nih, bisa jadi Jokowi akan juga dalam tanda petik kan memang menunggu kan Rakernas, nunggunya dipecat kan sebenarnya juga untuk mereshuffle kabinet, terutama misalnya kubunya PDIP, supaya kemudian begitu masuk kabinet itu tidak perlu jadi transisi, jadi langsung bekerja. Nah, tapi yang harus Anda pikirkan Bung Dadi tadi, belum pernah ada presiden menjelang akhir kekuasaannya tingkat kepercayaan publik sangat tinggi. Ya Jokowi. Iya. Lu percaya nggak sih? Percaya. Nah, ini kan survei. Karena itu Jokowi masih seksi diperebutkan oleh Gerindra, Golkar, ya kan? Juga PAN di Koalisi Indonesia Maju untuk mendulang suara. Ya, tapi persoalannya yang tadi ditanyain Ule itu adalah Prabowo ini dia pengen nakernya adalah yang dia ingin targetnya itu adalah Prabowo bisa nggak sih kalau misalnya membaca Prabowo ke belakang, dia dengan background militer, bagi seorang dengan karakter militer, nggak ada urusan itu begitu dia menjabat dia sikat aja. Karena dia nggak pernah loh, misalkan musuhnya dipangkas, jegrek, nggak pernah. Nggak ada sih. Dalam sejarah militernya nggak ada. Bahwa dipinggirin dia. Gitu. Coba siapa anak zaman dulu. Tapi yang jelas egois dulu kan sempat misalnya dengan siapa Kasum. Yang zaman Mapenduma kan Kasum nggak dipedulin juga tuh dia. Dia sendiri tuh masuk sana tuh. Legend Suyono ya. Tapi dia nggak pernah apa istilahnya mangkas lah ya, mecat apa gitu. Mungkin dia belajar dari pengalaman, nggak bisa konfrontatif. Kalau kita lihat bagaimana Prabowo itu sangat temperamen saat misalnya dia berpidato, gebrak meja segala macam. Tapi begitu kemudian ada waktu jeda, lain lagi tuh. Mungkin berpikir bahwa ini mungkin kan ciri Kopassus, gebuk dulu, pikir belakangan. Iya, Kira-kira begitu ya. Nah, jadi lawan-lawan politiknya kita lihat sekarang ya, baik Agum, Wiranto, semuanya dan lain-lain masuk semua. Musuh-musuhnya dalam tanda petik itu didatangi, akhirnya mengakui semua. Kita harus mengakui tokoh-tokoh militer yang membuat partai politik ternyata gagal. Edi Sudrajat dan Tri Sutrisno dengan PKPI-nya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Hendro Priyono juga. Gagal. Wiranto, Hanura, gagal. Padahal di sejarah militer yang namanya kalau dia konfliknya keras itu ya.
Tapi ini agak menarik nih di Prabowo nih. Iya. Dia tetap menghormati Luhut yang mantan komandannya. Iya. Dia menghormati tetap Wiranto, dia menghormati tetap SBY Agung, juga ya. SBY. Iya, iya. Itu menurut gue Iya, artinya kalau gue ngelihat nanti dengan Jokowi pun dia nggak akan pernah mecat Jokowi, ninggalin Jokowi. jadi Jokowi mau gabung silakan, tapi lu nurut sama gua ya, gitu bahasannya gitu. lah PDIP Iya. gimana? Sama. Lu mau gabung oke, tapi lu nurut sama gua ya. Lah kalau misalnya PDIP bilang gue pengen melemahkan Melemahkan apa? Jokowi. Iya, tapi bahasanya kan gini. Lu ikut gua, urusan Jokowi urusan gua, bahasa gitu lah. Karena menurut gua Dia kan bukan orang yang mau diatur, Prabowo tuh kalau menurut gua ngelihat. Iya. statementnya Mega soal memainkan, gue mainkan dulu itu adalah dalam rangka memangkas. Iya, karena dia punya relasi yang sangat kuat juga dengan Prabowo kan. Oh iya. Ada jasanya Megawati iya. terhadap Prabowo. Nah, menurut lu berdua nih, kartu truf apa yang Mega bilang ke Prabowo supaya Prabowo mengikuti kepentingannya PDIP, menyingkirkan Jokowi Gibran misalnya. Nah, dia ini dari tentara itu ya. Jadi apa iya dia bisa diatur-atur partai politik? Nggak bisa juga. Ya. Kita akan lihat juga misalnya ya. Ini kan begitu dia jadi jenderal aja, nggak ada yang bisa ngatur bisa dibilang. Dia Panglima Kostrat. Mertuanya aja nggak bisa. Ingat nggak Kasat Jenderal Bagio, Pangap Jenderal Wiranto, nggak bisa kendalikan. Apalagi sekarang dia jadi presiden. Apa iya semurah itu dia bisa dikendalikan? Menurut saya dia akan melihat karena tujuannya dia itu. Saya memang ingin jadi presiden. Maka kemudian dia yang atur, kira-kira begitu. Bu Megawati sekarang saya presidennya, jadi saya yang ngatur dong. Pak Jokowi. Nah, ini kan bisa dalam bergaining. Ini kan bergaining, soalnya kan kekuasaan. Betul, tapi itu tadi kan bagi Megawati, bagi PDIP, wakil presiden Gibran ini dianggap sebagai anak haram konstitusi, kan begitu terus. Makanya setuju nggak, Le? Mau masuk gimana, Le? Kalau begitu lihatnya. Dari konteks itu skenario yang paling pas tuh skenario-nya Dr. Slamet. Bahwa PDIP masuknya nanti tahun kedua. Ketika reshuffle, jadi mungkin ada reshuffle yang gede gitu waktu itu. Ya, bukan konteks itu, tapi dalam konteks dia bergaining dengan ini juga kan Mega dengan Prabowo. Kalau gua ngelihatnya gini, Prabowo dengan Jokowi itu urusan man to man gitu, man talk, ngomong kekuasaan segala macam, politik. Tapi Prabowo dengan Mega kalau gua lihat dari dulu gitu pertemuan-pertemuan itu pertemuan emak dan anak. Yang diceritain itu saya dikasih makan ini gitu, saya dikasih makan ini. Bukan, artinya di situ kan gua ngelihat ada sentuhan seorang ibu gitu. Ya. Yang notabene menurut gua itu berkesan buat Prabowo. Karena misalkan dengan Jokowi statementnya ya, kalau kita mau percaya, Prabowo kan ngomongnya saya itu dipersiapkan oleh Jokowi untuk jadi presiden kan. Kalimat itu kalimat obrolan laki-laki tuh, saya sama bapak saya disiapin nih meneruskan ini. Tapi dengan Mega tuh kayak gitu. Setiap ketemu tuh saya dikasih sop buntut, saya dikasih nasi goreng, wah enak banget gitu. Itu kalimat kayak kalimat anak ke ibu gitu, abis berkunjung ke ibu. Nah, gue ngelihat kalau ini dimainkan sentuhan ibu ini bisa jadi jalan. Tapi kan itu jalannya nanti setelah kabinet terbentuk. Jadi yang menarik di masyarakat tuh gini nih sebenarnya. Jadi masyarakat tuh pengen tahu. Gue nanya nih, itu benar ya Prabowo mau nikah lagi sama Titi? Gua nggak ngerti ini nih. Ini kita bahas ini lagi dulu. Gimana? Kayak infotainment aja loh. Infotainment politik. Jadi gini dulu. Megawati ya akan melihat juga bagaimana relasi kuasa untuk pilkada. Kita lihat, misalnya tiba-tiba
Bobi Nasution merapat ke Gerindra. Hitungannya kan tadinya Golkar kan? Iya. Jokowi dengan anaknya Gibran ke Golkar. Loh kok ini ada? Artinya di koalisi Indonesia Maju ada rivalitas Ada rivalitas. antara Gerindra dengan Golkar Golkar. untuk ngambil Jokowi. Jadi pada November nanti Ngambil apa Pilkada. Beda tafsirnya. dua-duanya saling Enggak, berkepentingan. gini, kalau gua nanggap karena Golkar tidak aktif. Tidak aktif Karena waktu gimana? itu Bobi kan mau daftar ke Golkar kan? Iya. Sebelumnya kata Golkar, Mas Bobi di sana aja nggak usah datang. Kami yang akan kasih. Karena petunjuk kan. Karena begini bro, Bobi nggak tenang, nggak mendingan gua ke Gerindra deh. Golkar, ketua Golkar Sumut itu maju. Musara Jeksa, Iya. itu kan dari wakil gubernur wajar dong Pengen naik. jadi kan? gubernur. Kalau kemudian Bobi yang di sini, loh konflik di Internal. Sumatera Utara juga begitu. Jadi reaksi terhadap pendukung Ijek, Musara Jeksa itu kuat, yang menginginkan jangan enak aja Bobi di situ. Maka konflik ini kemudian harus ada kanalisasi. Maka masuknya ke Gerindra. Ya. Tapi kalau dilihat Bobi sama Ijek elektabilitasnya tinggi mana? Oh tetap Ijek. persoalannya kan tinggal setingkat lagi Ijek dari Wapres, dari Wagub. wakil gubernur kemudian maju. Nah Golkar ini kan sebagai pemenang Pemenang di sana. pemenang di Oh, Sumut, ya wajar dia ingin nomor 1 gitu kan. Nah kemudian ini juga PDIP, dia melihat bahwa ini Edi Rahmayadi potensial juga untuk didukung kan gitu. Tadinya kan didukung Gerindra. Nah Gerindra tahu-taunya ada si Bobi kan. Jadi karena itu kan siapa? Edi kan gara-gara dia ada di dukung Anies, makanya ditolak sama Gerindra. Iya makanya kemungkinan kubunya jadi begitu kan. Musara Jeksa, Bobi Nasution, Edi Rahmayadi. Ahok nih Ahok. Nah ini kemudian Ahok itu sebenarnya kalau di Sumatera Utara kurang. Sumatera Utara tetap menginginkan orang asli Sumatera Utara yang betul-betul di Sumatera Utara. Kita lihat Jarot waktu itu bergelimpangan, tidak mampu. Ahok juga begitu. Ahok dulu pernah ingin menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Tapi kan nggak bisa, nggak mulus. Yang paling realistis adalah Edi Rahmayadi, tinggal kemudian dikawinkan dengan siapa wakilnya. Ijek nah lagi. Makanya Edi, kan nggak mungkin. Edi siapa yang mau ngambil dia? Loh, dia gubernur petahana. Ya terus siapa yang mau ngambil? Kan sampai sekarang nggak ada partai yang menyebut nama. Koalisi perubahan bisa. Iya tapi kan belum ada yang menyebut. PKS Iya, belum. dia juga kemudian mencari dukungan ke PDIP dan lain-lain. Yang menarik adalah para petahana ini itu potensi untuk maju lagi besar. Anies di Jakarta, Ridwan Kamil di Jawa Barat, Khofifah di Jawa Timur. Semua tuh target 2029 lah itu. Betul. PDIP makanya kemudian ingin nyantol ke sini kan juga. Terus di Banten kemungkinan Airin kan begitu karena tidak tertandingi elektabilitasnya dan dia nomor 3 terbanyak suaranya untuk DPR RI. Lebih kuat daripada Dasko sekalipun. Ya. Jadi PDIP akan melihat itu semuanya. Kira-kira saya jangan sampai tidak dapat posisi wakil gubernur. Dia posisinya sekarang minimum tuh ya wakil. Minimum gitu loh. Bukan pemain, bukan pemilik golden ticket ya. Nah, kalau kemudian partai-partai koalisi Indonesia Maju itu masih nurut dengan PDIP, ya dia terancam tidak akan bisa maju semua PDIP. Gimana Prabowo sama Titi tadi? Itu urusan pribadi dong. Itu presiden itu bukan lagi urusan pribadi. Oh gitu ya? Ya nggak ada apa-apa juga, nggak ada masalah kalau kemudian. Bocoran sebagai calon juru bicara Prabowo. Ya nggak tahu lah saya itu urusan pribadi. Nggak penting ya? Kalaupun itu menjadi ibu negara, kan nggak ada masalah sih ya. Kalau nggak ada ibu negara? Nggak ada masalah juga mungkin ya. Kalau nggak ada ibu negara ini yang dikhawatirkan orang. Istrinya Gibran jadi ibu negara. Kok khawatir? Masalah? Emang masalah buat lu?
Kenapa? Bukan, resistensi terhadap Gibran Ya, itu ya. kan masih tinggi Sepakat, sekali juga. Sepakat. Makanya bagi bagi PDIP, Gibran adalah Jokowi Junior. Betul, betul. Sehingga mau masuk juga ada harga diri. Harga diri Megawati kan tinggi sekali. Iya. Berbeda dengan Puan, makanya Puan sampai nangis. Nah, ibuku keras banget begini. Sementara kalau keras nanti ketua DPR terancam nggak dia dapat. Harusnya kan Puan sejak 2014 jadi ketua DPR itu. Tapi karena sangat keras waktu itu, koalisi yang mendukung Prabowo jauh lebih kuat. Ini kembali ke Parlemen. Titi, tapi mendingan Titi ya daripada istrinya Gibran jadi ibu. Gua kalau soal infotainment politik enggak lah, soal privat-privat gitulah. Kalau dia apalah silakan aja, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya apa, Le? Kongres, Le. Intermezzo, guys. Iya. Kesimpulannya kalau gua ngelihatnya itu sih, kesimpulan dari penjelasan itu ya bahwa ini siapa pemegang bandul? PDIP Mega mau mengendalikan itu. Tentu saja Prabowo juga mau memainkan itu. Jokowi juga mau memainkan itu kan semua itu. Jadi kalimat Mega yang mengatakan gua mainin dulu itu adalah peringatan buat internal sekaligus juga peringatan buat eksternal. Betul. Tapi yang tidak berubah dari Mega itu dari Rakernas itu kalau gua sebagai publik adalah dia marah sama Jokowi. Iya. Jadi sama Jokowi. kesimpulan lo apa tuh? Ya, politik itu sangat dinamis ya. Karena itu PDIP akan melihat juga dinamika politik di dalam pemerintahan itu seperti apa. Jadi kapan masuk, kapan tidak, dan itu juga akan dilihat oleh Prabowo. Sejauh mana kemudian Jokowi, kalau Jokowi kelihatan potensi ingin berkuasanya tinggi, misalnya ingin masuk Partai Golkar, nah disitulah Prabowo akan memainkan kartunya. Gua ambil PDIP buat melawan Jokowi dan Golkar. Jadi ada kecenderungan memang Golkar akan mengambil Jokowi. Tapi resistensinya juga tinggi. Ingat loh, Ical, Abu Rizal Bakri, anaknya sampai ditahan yang seharusnya mungkin bisa direhabilitasi saja. Bagaimana bisnisnya dan segala macam. Bukan ini, ketua Kadin. Ketua Kadin aja. Belum lagi misalnya Nasdem. Nasdem kan bilang di pemerintahan ya saya dalam posisi kritis di dalam pemerintahan, tidak mau ngangguk-ngangguk juga. Karena apa? Surya Paloh kan the kingmaker di koalisi perubahan. Sementara di koalisi Indonesia Maju, kingmakernya adalah Jokowi. Di koalisi ini ada Megawati. Nah sekarang saatnya bagi Prabowo, gua harus jadi kingmaker dari tiga itu. The real king ya? The real. Kalau lu kesimpulannya apa? Lu nanya mulu. Kalau gue kan nggak bisa kesimpulan, karena gue yang nanya kan. Politik nggak bisa kesimpulan. Sekarang gue yang nanya, kesimpulan lu apa? Politik itu jadi hipotesis, bro. Karena kan lihat nanti gitu loh. Kelek, tutup aja. Gimana? Daripada gue ngambil kesimpulan, guys. Jadi gue tutup aja, guys. Oke, guys. Bagian lu deh, nutup. Oke, guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?